Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Blog Airtime Bible Adventure bersama Faith, Hope, and Love. Selamat mendengarkan. Faith, hope, and love. Faith, hope, and love. Ku punya iman, ada pengharapan, ku punya kasih. All because of you. All because of you. All because of you. All because of. All because of you. Aku anak Tuhan, aku punya iman, ku percaya Tuhan dan firman-Nya, tiada yang mustahil bagi Dia. Aku anak Tuhan, ku punya pengharapan, ku sabar menanti janji Tuhan, rencananya yang terbaik. Sebab aku anak Tuhan, aku punya kasih, seperti Ia telah mengasihiku. Aku pun mau mengasihi dengan kasih Kristus. Faith, hope, and love selalu ada padaku, selamanya ada padaku. Turut perintah-Nya, lakukan firman dan bagikan kasih-Nya. Oh, iman, pengharapan, dan kasih selamanya ada padaku. Dan yang terbesar adalah kasih seperti Yesus mengasihiku. Aku anak Tuhan, aku punya iman, ku percaya Tuhan dan firman-Nya, tiada yang mustahil bagi Dia. Aku anak Tuhan, ku punya pengharapan, ku sabar menanti janji Tuhan, rencananya yang terbaik. Sebab aku anak Tuhan, aku punya kasih, seperti Dia telah mengasihiku. Aku pun mau mengasihi dengan kasih Kristus. Faith, hope, and love selalu ada padaku, selamanya ada padaku. Turut perintah-Nya, lakukan firman dan bagikan kasih-Nya. Oh, iman, pengharapan, dan kasih selamanya ada padaku. Dan yang terbesar adalah kasih seperti Yesus mengasihiku. Sebab aku anak Tuhan, aku punya kasih, seperti Dia telah mengasihiku. Aku pun mau mengasihi dengan kasih Kristus. Faith, hope, and love selalu ada padaku, selamanya ada padaku. Turut perintah-Nya, lakukan firman dan bagikan kasih-Nya. Oh, iman, pengharapan, dan kasih selamanya ada padaku. Dan yang terbesar adalah kasih seperti Yesus mengasihiku. Seperti Yesus mengasihiku. Seperti Yesus mengasihiku. Shalom, selamat sore. Selamat berjumpa kembali adik-adik, papa, mama, dan opa, oma yang berada di rumah. Senang kembali Kak Jenny boleh menyapa semuanya di dalam acara Bible Adventure bersama Faith, Hope, dan Love. Puji Tuhan, sesudah minggu lalu ya Kak Jenny tidak berkesempatan untuk menyapa kalian semua. Minggu ini boleh kembali ya berjumpa di udara dengan kalian semua.
Haleluya. Bagaimana kabarnya adik-adik? Adik-adik sudah mulai sekolah ya, belajar online di rumah mulai minggu ini ya. Tetap semangat ya, sekalipun ini masih belajar di rumah ya, tetap lakukan yang terbaik ya, tetap sungguh-sungguh dengan pelajaran kalian ya, karena semua yang kita lakukan perlu kita lakukan untuk Tuhan ya. Kita mau lakukan segala sesuatunya seperti untuk Tuhan. Amin adik-adik ya. Nah, sore hari ini kita mau kembali bersama dengan teman-teman kalian. Kita mau naikkan lagi ya doa pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan Yesus ya. Kita percaya bahwa setiap ya doa pujian dan penyembahan yang kita naikkan mengubahkan bukan hanya hidup kita ya, bukan hanya mengubahkan keluarga kita atau di sekitar rumah kita, tapi juga kota kita ya, bahkan sampai ke bangsa-bangsa ya. Karena itu ayo 1 jam ke depan siapapun di antara kalian berhenti dulu melakukan yang lain ya, tapi fokus ya, bersama-sama mendengarkan dan bukan hanya mendengar, ikut menyanyikan ya lagu-lagu yang ada, ikut menaikkan doa-doa yang ada ya, sehingga semuanya boleh merasakan kuasa kehadiran Tuhan. Amin adik-adik. Yuk buat memulai kita sama-sama berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah sore hari ini, boleh kembali mendengarkan siaran ini, dan sebentar bersama-sama kami mau menaikkan doa pujian penyembahan kami di hadapan-Mu, karena kami percaya di dalam puji-pujian ada kuasa yang besar. Sore hari ini kami mau belajar dan kami mau praktek menaikkan puji-pujian, sehingga kuasa yang dari surga itu boleh turun ke atas hidup kami semuanya, sehingga hidup kami boleh mengalami satu perubahan. Ada terobosan, ada mujizat, ada pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus. Yang sudah siap sama-sama katakan amin. Ya adik-adik, jadi hari ini kita sama-sama akan belajar. Ternyata ada kuasa yang besar ya. Ada kuasa yang besar di dalam puji-pujian kita ya. Nah, kakak mau langsung mengajak kalian ya membuka dulu ya di dalam kitab Mazmur ya. Kitab Mazmur kita akan bersama-sama buka ya. Adik-adik bisa buka ya Mazmur pasal yang ke-108 ya. Mazmur pasal 108 ya. Mazmur pasal 108 kita mau baca ya ayat 1 ya sampai dengan ayat 6 ya. Ayat 1 sampai dengan ayat 6. Yuk, yang sudah dapat sama-sama kita baca judulnya 3, 2, 1 syukur dan doa. Nyanyian Mazmur Daud. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Ayat 4. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Wow ya. Sama-sama kakak bilang wow ya. Kenapa wow? Adik-adik coba lihat ya. Di ayat 3 pemazmur Daud ya bilang apa katanya? Apa katanya ayat 3? Dia mau ngebangunin fajar ya. Fajar itu kira-kira jam berapa ya? Mungkin sekarang ini jam berapa? Jam 5-an kali ya. Jam 5 ya. Jam 5 dari gelap kita sudah mulai terang ya. Jadi Daud bilang ya, istilahnya seolah-olah dia bilang, ayo malam ya, malam udah selesai, sekarang fajar pagi hari bangun ya, mulai ya. Wah, berarti Daud ini subuh-subuh adik-adik ya, dia bilang aku siap. Buat apa? Ya bukan siap pergi ke sekolah atau siap bekerja, tapi dia bilang aku siap buat memuji Tuhan. Ya, wah, sampai dibilang fajar dia bangunin. Ya,
bukan anak yang bernama Fajar adik-adik ya, tapi dia mau bilang bahwa ayo ya segera fajar ya, ayo malam itu segera berganti jadi terang ya. Karena apa? Daud bilang saya mau menyanyi ya, saya mau memuji Tuhan ya. Bahkan Daud bilang, hei gambus kecapi bangun ya. Jadi dia pengen segera adik-adik ya, waktu malam itu semua orang tidur ya, dia bilang cepat lewat malam ya, supaya jangan jangan terus tidur ya, tapi bangun buat memuji Tuhan. Wih, keren banget adik-adik ya. Kalau adik-adik bangun pagi ya, apa sih yang kalian pertama ingat ya? Daud ini yang pertama dia ingat memuji Tuhan loh adik-adik ya. Dia bahkan bilang, Fajar bangun, ya gambus kecapi bangun, ya jiwaku bangun. Wih adik-adik ya, biasanya kalau jam 5 apalagi kalau hawa lagi dingin kayak begini, aduh kita bilang tarik selimut sebentar lagi ya, kita tidur sebentar lagi. Tapi Daud bilang bangun ya, dia usir kegelapan ya, dia suruh pagi cepat datang ya, supaya apa? Dia mau memuji-muji Tuhan ya. Bahkan Daud bilang dia bersyukurnya ya bukan nyanyi sendiri ya, tapi dia bilang dia mau bersyukur di depan bangsa-bangsa ya, di antara suku-suku bangsa. Kenapa adik-adik ya Daud sampai segitunya ya? Rupanya ayat 5 bilang ya, Daud merasakan kasih Tuhan itu begitu besar dalam dirinya ya. Besar banget adik-adik, mengatasi langit. Dari tempat kita berdiri aja ya, langit itu begitu tinggi ya. Adik-adik kalau udah pernah ngalamin naik pesawat ya, kita naik pesawat aja juga masih ya itu baru awan-awan ya, awan-awan yang rendah adik-adik ya. Kita kalau terus ke yang atas, wah kayaknya udah bukan pesawat biasa ya. Tapi dibilang kasih Tuhan itu lebih tinggi lagi dari langit ya. Kesetiaannya katanya sampai ke awan-awan ya. Kita kalau naik pesawat ya nggak bisa nembus sembarang awan juga ya. Nah ini dikatakan kesetiaan Tuhan tuh sampai ke awan-awan. Keren banget adik-adik ya. Rupanya karena Daud merasakan kasih Tuhan yang begitu besar, kesetiaan Tuhan yang begitu nyata, makanya Daud bilang pagi-pagi nomor 1 dia mau memuji Tuhan. Wow ya, siapa nih adik-adik yang hidupnya seperti Daud ya? Pagi-pagi bukan cari HP ya, bukan setel televisi ya, atau cari mainan, tapi pagi-pagi memuji Tuhan. Coba ada nggak nih? Kakak pengen lihat tangannya. Ada juga ya. Wah, puji Tuhan ya, puji Tuhan. Wah, kakak percaya Tuhan Yesus senang banget ya. Waktu pagi-pagi subuh-subuh hari masih gelap ya, tiba-tiba Tuhan dengar ada suara kalian nyanyi ya. Wah, Tuhan Yesus pasti senang banget. Suara siapa nih katanya ya? Nyanyi ya, mungkin apa ya, Bapakku datang padamu gitu kali ya. Atau nyanyi yang lain lagi apa ya? Ya, lagu apa adik-adik? Banyak lagunya ya. How I love you Lord, I love you Lord. Atau apa ya? Lagu apa yang kalian suka ya? Wah, banyak sekali ya lagu-lagu di mana kalian memuji Tuhan, membesarkan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Wah, kakak percaya Tuhan Yesus senang banget ya. Waktu pagi-pagi dia dengar ya, ada suara-suara kalian memuji Tuhan. Tuhan senang banget ya. Nah adik-adik ya, selain pujian kita membuat senang Tuhan Yesus ya, ternyata kalian tahu nggak, ada satu rahasia besar loh adik-adik. Waktu kita memuji Tuhan, ada sesuatu yang besar terjadi. Nah kira-kira apa coba ya? Waktu kita memuji Tuhan, ada sesuatu yang besar terjadi. Apa coba? Yuk kakak ajak kalian buka jawabannya di Mazmur juga pasal yang ke-22. Ya, kalau tadi Mazmur 108, sekarang Mazmur 22. Ya, Mazmur 22 kita mau baca sama-sama dengan suara yang terdengar ya.
ayat 4 ya. Mazmur 22 ayat 4 ya. Yuk 3, 2, 1. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel ya. Padahal sekali lagi yuk, engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Wah, ternyata ini rahasianya ya. Rupanya apa katanya? Tuhan ya, Allah yang Maha Kudus itu bersemayam. Bersemayam itu artinya bertahta ya. Dia duduk di atas tahta ya. Tahtanya itu apa katanya? Di atas puji-pujian orang Israel ya. Wah, adik-adik, kita juga termasuk orang Israel ya. Orang Israel rohani, adik-adik ya. Waktu kita memuji-muji Tuhan sebagai umat Tuhan, Tuhan itu bertahta di atas puji-pujian kita. Oh, pantesan ya. Pantesan Daud itu semangat banget ya. Dia sampai bilang ya, fajar cepat bangun ya, mengusir kegelapan. Supaya apa dia bilang? Supaya dia bisa memuji Tuhan ya. Dia tahu banget kalau dia memuji Tuhan, Tuhan itu datang ya. Tuhan itu bertahta di atas pujian dia ya. Dan waktu Tuhan bertahta, berarti Tuhan yang memerintah, Tuhan yang berdaulat ya, bukan yang lain ya. Kalau Tuhan memerintah, Tuhan berdaulat, pasti membawa kebaikan, membawa damai sejahtera, membawa sukacita ya, membawa apa? Membawa kehidupan, membawa pengharapan, membawa kesembuhan ya, membawa mujizat dan terobosan ya. Karena Dia adalah Allah yang kekal, Dia Allah yang maha kuasa ya. Dia Allah yang begitu baik ya. Waktu Dia bertahta, Dia semata-mata hanya mau mendatangkan segala yang baik. Oh, adik-adik, rupanya Daud ngerti banget nih rahasia ini ya. Makanya dia bilang ya, dari malam ke pagi tuh dia bilang cepet ya, cepet ini pagi ya. Dia nggak sabar adik-adik ya. Dia bilang saya bangunin aja fajar katanya ya. Si fajarnya disuruh bangun adik-adik supaya apa? Daud bisa memuji Tuhan ya. Waktu dia memuji Tuhan, Tuhan bertahta ya. Semua urusan Daud, permasalahan Daud ya, itu jadi selesai ya ketika dia memuji-muji Tuhan. Semuanya Tuhan buka jalan, Tuhan perlancar, Tuhan tolong. Adik-adik, Daud itu adalah ya raja Israel yang begitu terkenal ya. Karena Tuhan berikan dia kemenangan demi kemenangan. Dia mengalami banyak sekali peperangan, tapi Tuhan kasih dia kemenangan demi kemenangan. Rupanya adik-adik, rahasianya adalah karena Daud mengerti ya. Daud mengerti untuk memuji-muji Tuhan. Waktu dia memuji-muji Tuhan, maka Tuhan bertahta ya. Kalau Tuhan bertahta ya, maka tidak ada musuh manapun yang dapat tahan berdiri ya. Semua musuh, semua yang jahat, semua yang tidak baik, semuanya pergi ya. Karena Tuhan bertahta. Nah, adik-adik, hari-hari ini dari tanggal 8 Juli yang lalu ya, sampai dengan tanggal 17 Agustus ya yang akan datang ya, teman-teman kita ya, kakak-kakak, om tante, opa oma ya, dari berbagai gereja ya, dari berbagai tempat di Indonesia, semuanya sedang bersama-sama membangun tahta ya. Kayak gimana tuh Kak? Yaitu seperti yang dilakukan Daud ya. Mereka membangun tahta dengan apa? Menaikkan puji-pujian ya, menaikkan puji-pujian. Nah, kalau kalian ya pengen tahu ya, nah kalian bisa setel ya. Nanti lihat di YouTube ya, di YouTube cari MDK Nasional ya. Setiap jam 4 sampai dengan jam 6 sore itu adalah khusus untuk anak-anak seperti kalian ya. Nah, bisa sama-sama dengan teman-teman seperti kalian berdoa memuji menyembah Tuhan
ya. Nah, tapi juga nggak usah terpaku kepada itu adik-adik ya. Kita bisa dan seharusnya kita berdoa, memuji dan menyembah Tuhan kapan saja, di mana saja. Ya, kita nggak usah nunggu dulu nih ada ibadah ya. Kita nggak usah nunggu dulu ada siaran di YouTube mungkin atau di mana ya. Kita ajang nyanyi adik-adik ya, sama kayak Daud nih ya. Dibilang si Gambus kecapinya belum main, dia bilang, "Hei bangun." Ya, Gambus kecapi ya, dia yang bangunin alat musiknya adik-adik ya. Nggak ada yang nyanyi, dia yang nyanyi ya. Wah adik-adik, kalau adik-adik seperti Daud ya, subuh-subuh jam 5 bangun ya, bukannya setel televisi, bukan cari game, tapi nomor 1 berlutut dulu, memuji menyembah Tuhan, naikkan pujian. Wah, keren banget ya. Kakak percaya ya, hidup kalian hari itu pasti berbeda ya, pasti berbeda. Kalian mau belajar online di rumah, kalian belajarnya sukacita, semuanya lancar, damai sejahtera ya. Bahkan bukan hanya kalian yang dapat berkatnya, papa mama kalian juga dapat berkatnya, keluarga kalian juga dapat berkatnya. Dan ternyata bukan hanya di lingkungan rumah kalian ya. Kalau adik-adik semua nih ya yang dengerin siaran ini pada melakukan sama, kakak percaya ya, sekota Bandung akan diliputi kemuliaan Tuhan ya. Dan itu tuh berita-berita yang kita dengar tentang ya penderita COVID ya, adik-adik, ketika kita memuji-muji Tuhan ya, tiba-tiba ya si virus COVID itu pada ngacir, pada lari adik-adik. Karena apa? Ada kuasa dalam pujian, nggak tahan ya. Ya, virus-virus juga nggak tahan ya. Krisis ekonomi juga pada ngacir semua adik-adik. Ya, apa buktinya? Adik-adik, nggak ajak buka Alkitab lagi ya. Kalau nggak waktunya nanti habis nih ya. Kalian pasti ingat ya, satu waktu Daud belum jadi raja, waktu dia masih jadi gembala domba ya, tiba-tiba satu hari dia dipanggil ke istana raja ya. Nama rajanya waktu itu Raja Saul ya. Wah adik-adik, Raja Saul ini rupanya diganggu sama roh jahat ya, sehingga dia nggak tenang ya. Wah, dia selalu resah. Dan waktu itu Daud dipanggil adik-adik. Kenapa? Ya kan orang-orang bilang, Daud itu pinter katanya main kecapi ya. Ternyata bukan sekedar pintar adik-adik ya. Daud itu waktu main kecapi dia memuji Tuhan. Waktu dia memuji Tuhan, Tuhan bertahta di atas pujian Daud, dan tiba-tiba kuasa Tuhan turun ya. Waktu kuasa Tuhan turun, isi roh jahat yang mengganggu Saul kabur adik-adik, ngacir, takut. Karena apa? Waktu Daud naikkan pujian, Tuhan bertahta di atas puji-pujian ya. Seperti tadi kita baca di Mazmur 22 ayat 4 ya. Tuhan bertahta di atas puji-pujian umatnya ya. Siapa di sini yang umat Tuhan? Iya ya, adik-adik umat Tuhan ya. Papa, mama, opa, oma, kita yang percaya pada Tuhan umat Tuhan ya. Sekarang kita tinggal memuji Dia ya. Waktu kita memuji Dia berarti kita sedang bikin tahta buat Tuhan ya. Waktu kita memuji Dia berarti kita bilang, Tuhan ayo ya, Engkau yang bertahta, Engkau yang memerintah. Kalau Tuhan yang bertahta adik-adik, maka segala yang tidak baik itu akan pergi dari hadapannya ya. Dan waktu Tuhan bertahta, Dia hanya membawa segala sesuatu yang baik. Dia membawa kesembuhan, Dia membawa kehidupan, Dia membawa berkat-berkat, Dia berikan damai sejahtera, Dia bawa sukacita dan segala berkat-berkat yang baik. Adik-adik, berapa banyak di antara kalian yang rindu ya, bangsa kita, kota kita ngalamin pemulihan nih ya, supaya kita lihat bahwa nggak ada lagi yang kena ya, yang kena COVID-19 ya. Ini terus menurun, angka kesembuhan makin tinggi, nggak ada lagi yang kena ya. Kita juga mau dengar ya bahwa perekonomian bangsa kita dipulihkan Tuhan ya. Bahkan kehidupan kita semuanya bisa kembali kepada semula. Siapa yang pengen seperti itu? Wah, semuanya ngacung ya. Siapa yang pengen bisa ibadah lagi di gereja? Wah, semuanya tunjuk tangan. Adik-adik, yang kita perlu lakukan hari-hari ini adalah bukannya
bukannya ngabisin waktu main game atau nonton televisi, mentang-mentang kalian belajar di rumah. Tapi apa? Justru karena Tuhan kasih kita di rumah, kita mau banyak-banyak bikin mesbah, ya. Gimana bikin mesbahnya adik-adik? Dengan menaikkan pujian. Amin, ya. Karena Mazmur 8 ayat 3 bilang bahwa sedari kita masih kecil, sedari kita masih bayi, masih menyusu, ya, masih ngedot, Tuhan sudah kasih kuasa di mulut kita. Ayo adik-adik, kita pakai kuasa di mulut kita, ya. Jangan mulut kita tertutup gara-gara apa? Matanya ngeliatin game terus, ya. Jangan mulutnya tertutup gara-gara nonton televisi terus, ya. Ayo adik-adik, mulut kita yang harus dibuka, memuji Tuhan, ya. Waktu kita memuji Tuhan, kita sedang bikin tahta buat Tuhan, kita sedang bilang, Tuhan Engkau memerintah, ya, atas negeriku, atas bangsaku, ya, biar si COVID ini segera ngacir, segera kabur, ya. Biar krisis ini juga hilang, kabur, ya, dan segala yang baik dari Tuhan datang. Amin adik-adik. Yuk, berapa banyak di antara kalian yang sama-sama mau lihat perubahan di negeri kita, ya. Ayo sama-sama, ya, sampai 17 Agustus nanti setiap hari, ya. Tidak ada hari tanpa memuji Tuhan, ya. Tidak ada hari tanpa kita membangun mesbah, membangun tahta Tuhan Yesus. Amin. Yuk sama-sama sore hari ini dengan teman-teman kalian kita puji, kita besarkan Tuhan, ya. Kita mau katakan bahwa Dia Allah kita yang kuasa, ya. Dia berkuasa atas bangsa kita, atas negeri kita, ya. Dia singa dari Yehuda, ya. Sekali Dia mengaum, maka musuh akan lari ketakutan, ya. Dan kita akan terus memuji Dia. Amin. Haleluya. Shalom Om Tante, Opa Oma, dan teman-teman semua. Kita sama-sama mau bersama-sama memuji Tuhan, karena Allah kita adalah Allah yang layak dipuji. Kita mau katakan, Engkau Tuhan Allah kami yang adil, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang dahsyat. Kau Allahku yang adil, Kau Allahku yang kuasa, Kau juru selamatku, Raja segala raja, yang di langit dan yang di bumi segala beli dan mengaku Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Kita mau nyanyikan lagu ini dari awal. Kau Allahku yang adil, Kau Allahku yang kuasa, Kau juru selamatku, Raja segala yang di langit dan yang di bumi segala lidah mengaku Yesus Tuhan,
Dialah singa dari Yehuda, Yesus patahkan belenggu, hei bebaskan kita dia. Batu keselamatanku, pada waktu lemah, menara di waktu perang. Yang selamatkan umatnya. Haleluya. Siapa yang percaya kalau Tuhan Yesus itu menara kita, Dia tempat perlindungan kita. Kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini lagi ya. Dialah singa dari Yehuda, Yesus patahkan belenggu, hei bebaskan kita dia. Tung batu keselamatanku, kekuatanku pada waktu lama, menara di waktu perang. Dia keselamatan umatnya. Haleluya. Efesus 3 ayat 20-21. Demikianlah firman Tuhan. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus bersyukur untuk kuasa yang Tuhan taruh di dalam mulut setiap anak-anak mulai sejak kecil. Kami berdoa minta lawatan Roh Kudus agar terjadi kebangkitan di dalam diri anak-anak remaja, pemuda, dan orang tua, agar mulut-mulut yang terbungkam dapat kembali mengeluarkan puji-pujian untuk mengagungkan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, kami minta kelepasan dari rasa takut, dari rasa khawatir dan pesimis. Biarlah terjadi atas seluruh generasi, dari orang tua, pemuda, remaja, sampai anak-anak, di berbagai lapisan masyarakat dan di pulau-pulau serta suku-suku. Biarlah sebaliknya terdengar nyanyian baru, sorak-sorai, karena Tuhan sebagai singa dari Yehuda, biarlah bangkit membela Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa di surga yang baik dan penuh kasih,
Saat ini kami berdoa meminta anggur baru dan minyak baru-Mu agar dicurahkan ke atas umat-umat-Mu dan gereja-gereja-Mu, agar keadaan gereja-gereja Engkau dan umat-umat Engkau boleh membawa sukacita dan damai sejahtera atas Indonesia. Dan juga kami berdoa untuk kesembuhan dan pemulihan agar terjadi di atas negeri Indonesia ini. Kami percaya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk generasi baru, nyanyian baru, suara baru yang Tuhan berikan. Aku juga mau berdoa agar seluruh bangsa, suku bangsa di pulau-pulau sampai di pelosok-pelosok daerah mendengarkan suara baru dan nyanyian baru ya Tuhan, yang kami berikan kepada mereka lewat Radio Masro ini, supaya mereka mendapatkan berkat berlimpah-limpah dari Engkau ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas segala berkat kasih setiamu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau terus berdoa ya Tuhan, menopang pemerintahan bangsa kami ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan, agar persoalan negeri kami ya Tuhan dapat tuntaskan ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga ya Tuhan meminta ya Tuhan, hikmat-Mu turun ya Tuhan atas pemimpin-pemimpin bangsa kami ya Tuhan, agar semua pemimpin bangsa kami ya Tuhan dapat bersatu dalam unity, agar mereka dapat bersatu ya Tuhan, membangun bangsa kami menjadi yang lebih baik lagi, membebaskan kami dari setiap masalah yang ada di dalam nama Engkau ya Bapa. Terima kasih juga ya Tuhan, agar virus corona ini dapat diselesaikan dengan cara-Mu. Kami meminta hikmat kasih setiamu ya Bapa, agar obat virus corona ini ya Tuhan cepat ya Tuhan ditemukan di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kemuliaannya, Indonesia penuh kemuliaannya, Indonesia penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan, sucilah Tuhan, Indonesia penuh kemuliaannya, Indonesia penuh kemuliaannya. Ada Pentakosta ketiga dari Indonesia Tuhan, ada pergerakan dari timur ke barat ya Tuhan Yesus. Sucilah Tuhan, Indonesia penuh kemuliaannya, Indonesia penuh Indonesia Indonesia penuh kemuliaannya. Sucilah
Haleluya, kita percaya dan kita akan terus berdoa dan mengatakan bahwa Indonesia penuh dengan kemuliaannya. Mari menutupi doa kita sore hari ini, kita akan sama-sama membaca dari Yesaya 60. Kita deklarasikan hal ini terjadi atas bangsa kita, atas dunia ini. Ayo sama-sama kita deklarasikan. Yesaya 60 ayat 1 sampai 7 dan 16b. Demikianlah firman Tuhan. Kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu, engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, juru selamatmu dan penebusmu, yang Maha Kuasa, Allah Yakub. Amin. Puji Tuhan adik-adik, terima kasih sudah bergabung bersama-sama. Sore hari ini kita sudah menaikkan pujian, penyembahan dan doa-doa kita. Sampai jumpa kembali di Jumat yang akan datang, kita akan menaikkan doa-doa pujian kita kembali. Dan jangan lupa hari Minggu ini kita akan beribadah bersama di Radio Maestro pukul 3 sore. Tetap semangat, Tuhan Yesus mengasihi kamu.
Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Blog Airtime Kids Warrior of God. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.